Shalom, jemaat damai yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi ya hari ini di dalam Sapaan Damai Sejahtera. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya teringat ketika saya kecil, saya senantiasa menyaksikan ayah saya kalau setiap sore selesai dia mandi, di dalam tradisi Konghucu, dia selalu mengambil hiu, membakarnya, dan lalu dia melakukan ritual keagamaannya di depan pintu masuk rumah kami untuk boleh menyembah kepada Tuhan yang katanya Sang Dewa Pencipta langit dan bumi, penguasa di atas segala dewa-dewi yang dia sembah pada waktu itu. Dan kegiatan ini dilakukan selalu berulang setiap hari. Dan dia selesai melakukan itu, dia duduk diam. Ayah saya itu seorang perokok, berdiam diri. Saya nggak tahu apa yang sedang dia lakukan pada saat itu, memikirkan apa atau berkata apa dalam hatinya. Saudara, pengalaman yang dilakukan oleh ayah saya itu adalah sebuah pengalaman yang begitu membekas di dalam kehidupan saya sampai pada hari ini. Ada sebuah spiritualitas yang sedang dibangun oleh ayah saya dan saya saksikan secara rutin, setia dia kerjakan itu. Saudara, saya akan bawa kita dalam sebuah perenungan di dalam Samas hari ini dengan sebuah tema spiritualitas seorang ayah. Nats firman Tuhan akan kita ambil di dalam Ayub 1 ayat yang pertama, lalu ayat 4 dan yang kelima. Saya akan bacakan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayat yang keempat, anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing. Menurut giliran dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Saudara, ketika kita mengingat kembali akan kisah Ayub ini, tentu yang seringkali kita ingat adalah bagaimana kesulitan-kesulitan yang Ayub alami karena godaan iblis. Iblis mengambil harta miliknya, menghabiskan seluruh yang dimilikinya sehingga Ayub jatuh miskin atau bankrupt lah kalau kita sebagai pengusaha begitu ya. Ayub lalu kehilangan kesehatannya. Iblis minta izin sama Tuhan dan diizinkan untuk diberi penyakit yang begitu berat. Tapi nyawanya tidak diambil. Bahkan seistrinya di dalam pasal 2 ayat 9 berkata pada dia, masih bertekunkah engkau dalam kesalahanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Namun Ayub tetap setia dan menjawab kepada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah saudara, saya mengajak kita untuk merenungkan bagaimana sisi lain dari seorang Ayub, yaitu dari sisi spiritualitasnya yang dia kerjakan dan Allah melihat dia sebagai seorang saleh dan jujur, yang setia, yang senantiasa mencari Tuhan. Hal ini dapat kita lihat dari tindakan yang dia kerjakan secara rutin, sebagai sebuah rutinitas, kebiasaan. Dia mendoakan anak-anaknya, memanggil anak-anaknya ketika mereka selesai berpesta untuk menguduskan mereka, karena dia berpikir kemungkinan anaknya melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Satu persatu dia kuduskan dengan apa? Dengan mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka. Nah, kita belajar tentang sebuah peran imam daripada seorang Ayub yang senantiasa membawa anak-anaknya kepada Tuhan untuk boleh dikuduskan
dimurnikan di hadapan Tuhan, diampuni dosanya jikalau mereka sudah berdosa di hadapan Tuhan. Inilah sebuah spiritualitas yang dibangun oleh Ayub, yang mana dia adalah seorang saleh yang takut akan Tuhan, membawa sebuah dampak dalam kehidupannya, yaitu secara terus-menerus rutin membawa anak-anak kepada Tuhan. Saudara, ujian demi ujian yang dialami Ayub dalam kehidupannya adalah sebuah ujian kesalehan. Walaupun di dalam perjalanan itu Ayub berteriak pula kepada Tuhan, kesulitan yang dialaminya tidaklah mudah. Sebuah peristiwa yang extraordinary kalau kita sebagai manusia diizinkan Tuhan mengalami hal seperti itu. Tetapi Tuhan tidak salah berkata bahwa Ayub seorang saleh dan takut akan Tuhan. Dan di akhir dari cerita ini kita dapat melihat bagaimana kesetiaan Ayub itu dia tutup di dalam pergumulan demi pergumulan yang dia alaminya. Dia berkata di dalam Ayub 42 ayat 5-6 demikian, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu. Di dalam kefanaannya sebagai seorang manusia, dia menyadari bahwa dia lemah dan terbatas. Dia mencabut perkataannya dan menyesal ketika dia berargumen dengan Allah, marah dengan Tuhan, bahkan mempunyai persepsi yang berbeda dengan yang Tuhan inginkan. Tetapi Tuhan tahu bahwa inilah seorang saleh, seorang yang memiliki spiritualitas relasi yang begitu dekat. Tuhan merasakan sebuah keintiman Ayub dengan dia. Dan Ayub boleh memandang kepada wajah Tuhan. Saudaraku, para ayah, para laki-laki, sadarkah engkau bahwa Tuhan menaruh sebuah peran keimaman di dalam diri saudara? Keimaman untuk membawa anak-anak Anda kepada Tuhan, untuk memiliki sebuah relasi yang juga intim kepada Tuhan, membawa mereka dekat kepada Tuhan, membangun iman percaya mereka di hadapan Tuhan. Saudara, peran seorang imam begitu penting di dalam kehidupan keluarga. Jikalau saudara memiliki anak, ajaklah mereka untuk senantiasa berdoa kepada Tuhan. Ajaklah mereka senantiasa untuk boleh membaca kebenaran firman Tuhan. Ajaklah mereka untuk bertemu dengan Yesus Tuhan sebagai juru selamat mereka pribadi, lepas pribadi. Jikalau saudara melihat kepada anak-anak yang dekat kepada saudara, yang Tuhan perjumpakan kepada saudara, yang Tuhan izinkan untuk saudara bertemu, doakan mereka, berkata-katalah tentang kasih Tuhan kepada mereka, sehingga mereka pun boleh menikmati dan mengalami Tuhan di dalam kehidupan mereka pribadi, lepas pribadi. Maukah saudaraku, engkau yang adalah seorang ayah, engkau yang adalah seorang laki-laki, ada sebuah spiritualitas yang Tuhan ingin engkau bangun di dalam kehidupan saudara, yaitu mengambil peran seorang imam untuk membawa anak-anak kepada Dia Sang Pencipta langit dan bumi itu. Maukah saudaraku? Mari kita berdoa. Tuhan, inilah kami, anak-anak-Mu. Kami mau belajar dari seorang Ayub. Ada sebuah spiritualitas yang dia bangun di dalam dirinya sebagai seorang ayah, yaitu membawa anak-anaknya kepada Engkau untuk boleh mengaku dosa di hadapan Tuhan, untuk boleh mengalami Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, biarlah peran keimaman itu boleh kami lakukan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, sehingga kesalehan hidup kami, spiritualitas kami bukan kami bangun hanya untuk diri kami sendiri, tetapi juga bagi anak-anak laki-laki maupun perempuan, maupun anak-anak kecil, anak-anak dewasa yang Tuhan perjumpakan kepada kami, sehingga boleh mereka bertemu dengan Yesus Tuhan dan Juru Selamat mereka, dan mereka boleh menjadi juga orang-orang yang saleh yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.